Siap. 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 Hormat. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang semua. Silakan duduk. Semua hadir. Halo, semua hadir. Ada yang apa? Oke, baik. Berdoa dulu. Kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Setelah berdoa, salah satu tolong bantu pasang di sini. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah membangun jalan doa untuk membuka pembelajaran kali ini. Sambil kalian dengar ke sini, tolong yang bertugas untuk pasang di sini coba bantu. Yang piket tolong. Tapi yang lain dengar ke sini ya. Oke, hari ini kita mata pelajaran apa? PPKN. Minggu lalu materi PPKN dengan Ibu Margareta kalian sampai di mana? Jadi materi terakhir PPKN sampai di mana? Materi terakhir, ayo buka catatan. Metode penyelesaian konflik. Metode penyelesaian konflik. Oh ya. Jadi masih di awal ya. Ya, oke. Sebelum itu kalian siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Siap. Siap? Siap. Oke. Jadi kalian belum sampai di menjaga keutuhan NKRI? Belum. Kita mulai dari situ ya. Baik, karena kali lalu kalian masih di apa namanya materi berapa minggu lalu? Metode penyelesaian konflik. Sekarang kita masuk ke dalam elemen 4, yaitu NKRI. Elemen 4 NKRI dengan materi pertama untuk minggu ini yaitu satu orang baca. Yang di sana itu ada Nyong. Pale. Pale, baca judul materi saya. Kita harus. Makanya perhatikan ke sini Pale kalau ibu tunjuk semua. Jangan lihat betul. Jangan lihat backward semua. Betul Ibu. Oke. Satu orang Pale baca materi kita hari ini. Menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Ibu suruh yang di belakang tuh. Oh iya. Orang pintar Oh, ini. ada orang kayak Pale. Menjaga. Ayo. Yang datang dia bukan Ibu. Itu orang kedua. menjaga keutuhan negara kesatuan Republik. Indonesia. Nah, pertanyaan Ibu, kenapa kita harus menjaga keutuhan negara? Keutuhan NKRI. Kenapa kita harus menjaga negara kita agar negara kita tetap rukun? Ada lagi. Alasan kita kenapa harus menjaga NKRI? Tadi di Tiara bilang Tiara bilang agar negara kita tetap rukun supaya tidak terpecah belah. Oke, itu jadi alasan kenapa kita harus menjaga keutuhan NKRI. Lanjut. Dan perlu catat, nanti ibu kirimkan materi. Dengarkan. Tapi di rumah wajib catat ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan topik menjaga keutuhan NKRI adalah satu orang tolong baca yang di belakang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Oke, baik, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita
menghormati Ayo, peran kalian Menghormati sebagai peserta umat didik beragama sebagai lain. raja, agar NKRI itu tetap utuh. Joseph. Belajar dengan baik, betul. Ada lagi contoh sederhananya, saling menghargai, toleransi. Itu salah satu langkah kecil yang bisa kalian lakukan untuk bisa menjaga agar NKRI tetap satu. Oke. Nah, ini pertanyaan diskusi. Tolong satu orang baca, nanti kita sama-sama diskusikan. Next saja, ayo. Itu yang Aduh ibu. yang lain dengar, yang ribut nanti ibu suruh simpulkan. Yang ribut nanti ibu suruh simpulkan dia punya pertanyaan. Ayo wes kenapa lihat? Masa belum bisa? Oh ini. Itu baca seperti. Baca cepat. Lihat ya. Cerita kasus hoaks dan ancaman terhadap NKRI. Suatu hari di sebuah sekolah, para siswa tidak Jadi ada bisa kasih rangkuman kecil mengenai kasus ini bercerita tentang apa? Rangkuman mengenai kasus Penyebaran berita hoax. Penyebaran berita hoax, betul Rasya. Jadi ini tadi setelah kita baca dan kita dengar yang telah dibacakan oleh Fred, cerita ini atau pertanyaan diskusi ini mengenai penyebaran berita hoax. Nah, setelah kalian dengar pertanyaannya, apa dampak dari berita hoax itu bagi masyarakat? Tadi sudah sangat jelas di dalam paragraf terakhir. Clara, apa dampaknya bagi masyarakat? Dampaknya itu masyarakat menjadi salah paham terhadap sesama dan itu terbunuh dan mereka itu kayak saling satu sama lain karena berita itu. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Clara. Ini berapa pulang? Pulang, teman sini nah. Oke, jadi seperti yang Ente bilang tadi, dampak berita hoax, penyebaran berita hoax terhadap masyarakat itu tidak adanya keharmonisan, saling apa istilahnya, saling konflik antara masyarakat di situ, saling berbenturan karena penyebaran dari berita hoax tadi. Oke. Nah, pertanyaan lanjutan, mengapa hoax seperti ini? Mengapa hoax seperti ini berbahaya bagi keutuhan NKRI? Mengapa berita hoax itu bahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia? Bisa terjadi konflik, bisa terjadi perpecahan. Betul sekali, luar biasa kelas 11 HH. Tepuk tangan dulu. Semuanya sudah pandai, sudah mengerti ya mengenai ancaman atau dampaknya bagi negara, bagi masyarakat. Oke, lanjut lagi. Nah, sebelum itu ibu menjelaskan dulu. Negara kesatuan. Semua pada di WC, ibu di WC. Jangan ada yang kosong di sini, ibu di WC. Oke, lanjut. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal NKRI adalah negara yang berbentuk kesatuan di mana seluruh wilayah Indonesia berada dalam satu pemerintahan yang berdaulat dan tidak terpisah-pisah. Meskipun negara Indonesia adalah negara kepulauan yang artinya dipisahkan dengan Flores pulau lain, Sumba pulau lain, Sabu pulau lain, tapi kita itu adalah negara yang bersatu, berdaulat, berdaulat adil dan makmur. Amin. Nah, NKRI itu berdiri berdasarkan yang pertama Pancasila. Pancasila itu sebagai apa? Dasar negara, betul. NKRI itu berdiri berdasarkan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertinggi kita. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi bersatu dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada 4 unsur
ya, dari base masuk ya. Ya. Terus masuk. Saat ini jam berapa ya? Sampai jam 1.40, perhatikan jamnya. 1.40 mereka belum masuk, bolos. Ketua kelas, ya 1.40 tidak masuk, bolos. Jadi kalau kalian mau menyelamatkan kalian terbang, satu orang keluar kasih tahu. 1.40 tidak masuk, bolos. Kawan termasuk. Oke, next aja. Beda kan? Rahasia. Ibu percaya dan dengar. Kalian jadi saksi rahasia keluar tidak boleh dilakukan. Kita harus menjaga NKRI yang pertama. Menjaga persatuan, menjaga stabilitas negara, mencegah perpecahan, menjamin masa depan bangsa. Oke, jadi ada 4 alasan penting. Sebenarnya ada banyak ya, tetapi ibu pakaikan di sini cuma 4 alasan pentingnya menjaga NKRI. Yang pertama menjaga persatuan supaya kita tetap bersatu, tidak terpecah belah. Kemudian menjaga stabilitas negara. Tentunya kalau kita bersatu, kompak, maka negara akan stabil. Kemudian mencegah perpecahan. Kalau bersatu tidak bersatu, kompak pasti tidak ada perpecahan. Dan yang keempat menjamin masa depan bangsa. Oke, next. Sampai orang pulang poin, perhatikan di sini instruksinya. Kalau ibu bilang sikut, pegang sikut, sakit, sikat, ambil berpoin. Harus rebutan ya, siapa paling cepat? Sikut, kalau bilang sikut, pegang sikut. Sakit, lipat tangan, sikat, rebut ambil berpoin. Siapa paling cepat? Paham? Nanti ibu acak ya, ibu acak ya angkanya. Ayo lihat sini semua. Perhatikan. Ini kita pemanasan. Sikut, sakit, sikat. Nanti kemarin. Oke. Ayo, ya. Ini kita pemanasan ya. Oke, Bu. Pemanasan. Semua perhatikan ke sini. Lihat ke depan. Pemanasan.
ekspor dari luar negeri. Sorry, impor. Barang-barang impor dari luar negeri terlalu kita minati, terlalu bangsa Indonesia atau masyarakat minati ketimbang barang-barang lokal kita punya. Kita terlalu menikmati barang-barang dari luar, sehingga persaingan ekonomi, daya jual di dalam negeri itu melemah. Itu dapat menjadi ancaman untuk kehidupan bangsa-bangsa Indonesia, khususnya pelaku usaha. Kemudian kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini saya merasa terlalu lama untuk kalian pahami. Di sana terlalu geruk-geruk pohon semua, potong pohon, tebang pohon, buang sampah sembarangan. Itu bisa juga menjadi ancaman, tantangan terhadap keutuhan negara Republik Indonesia. Kemudian penyimpangan wilayah, misalnya daerah pelosok dong, daerah yang merasa paling tertinggal daripada daerah di kota, tidak adil dan meratanya pembangunan, itu juga menjadi tantangan. Kemudian integrasi sosial, akibat perbedaan suku, agama dan budaya. Oke, sampai sini paham kok? Ibu tayangkan video kalian analisis. Ibu kasih waktu kalian 3 menit untuk kalian pikir video ini mengenai apa, kalian analisis dia punya videonya, kemudian dampaknya apa dan juga solusinya. Oke? Gampang saja. Coba perhatikan ke depan, mandiri ya. Nanti ibu tanya secara acak. Oke, silakan. Sudah tahu isinya? Sudah siap menjawab? Siapa yang bilang sudah? Dia di luar masuk dia. Oke, giliran kau. Jelaskan secara garis besar video tersebut isinya apa dan juga kenapa sampai hal seperti itu terjadi. Ayo, berdiri. Berdiri saya, itu berdiri. Tidak, ayo suruh berdiri. Ayo. Jelaskan apa isi dari video itu, terus kenapa bisa terjadi seperti itu. Berdiri ini siapa? Ayo berdiri. Justi. Tidak bisa berdiri, tadi izin keluar bisa berdiri. Bibir. Justin Bieber. Ayo. Oke, duduk. Silakan. Jawab. Apa isi dari video
tersebut secara garis besar apa yang terjadi dan kenapa bisa terjadi. Itu apa? Video yang tadi menunjukkan kalau Jangan dengar. agama Jangan ketawa. Nanti ibu suruh ulangi. Apa isinya? Ada yang bisa bantu untuk nomor 1, soal nomor 1? Ada yang? Apa isi dari video tersebut? Kenapa bisa terjadi? oh itu Agak kuat. Yang lain dengar, nanti kau ulang ya. isi dan isi tersebut adalah umat muslim yang membubarkan jemaat gereja Tesalonika yang sedang beribadah dan katanya umat gereja Tesalonika yang Ayo bisa bantu. Sudah betul di bagian depannya. Tinggal dia punya kenapa sampai bisa terjadi. Sudah betul. Ada yang kalian tidak amati videonya? Menjawab karena umat Islam yang ada izin betul. Oke. Jadi di sini oknum ya. Kita katakan oknum dari agama sebelah yang membubarkan paksa ibadat pada jemaat Tesalonika karena mereka merasa tidak mempunyai izin. Ibadat tersebut dilakukan tanpa mempunyai izin. Oke. Padahal seharusnya adik sikap kita itu tidak kita dengan negara yang menjamin kebebasan baik dalam memeluk agama ataupun beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada izin maupun tidak, kalau kita sudah bisa menghargai yang namanya perbedaan, toleransi, maka hal seperti ini saja. Oke, lanjut. Yang kedua, pertanyaan kedua, dampaknya. Apa dampaknya dari persoalan tersebut terhadap keutuhan negara Republik Indonesia? Nona yang kacamata jawab. Apa dampaknya? Dampak dari video tersebut sikap intoleransi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap keutuhan NKRI. Sangat sederhana. Dampaknya apa? Ayo. dampak negatif Terjadinya pembunuhan bisa jadi. Masuk tepuk tangan dulu. Ada lagi yang kita bantu? Dampaknya, dampak dari sikap intoleransi terhadap keutuhan NKRI. Wih, sangat tepat. Terjadinya perpecahan, betul sekali. Ada lagi? Selain adanya pembunuhan, terjadinya perpecahan, ada lagi? Ada lagi? Terjadinya permusuhan, betul. Merasa diri paling benar. Terjadinya permusuhan antara agama satu dan agama lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertanyaan nomor 2 sudah terjawab. Sekarang pertanyaan nomor 3. Yang belum menjawab tadi siap-siap ya. Pertanyaan nomor 3. Solusi kalian sebagai pelajar supaya mencegah agar permasalahan seperti itu tidak terjadi lagi. Saling menghormati, betul. Ada lagi? Saling menghargai. Ada lagi? Toleransi, betul. Membangun komunikasi yang baik, betul sekali. Luar biasa kalian. Sudah paham mengenai ancaman, kemudian dampaknya dan juga solusi sudah bisa kalian pahami dengan baik ya adik-adik. Jadi secara tidak langsung kita punya
Karena kalian sudah bisa mengidentifikasi, kalian sudah bisa menganalisis mengenai contoh-contoh kasus terhadap keutuhan NKRI, kemudian dampaknya seperti apa dan solusinya juga seperti apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai keutuhan negara kesatuan keutuhan NKRI, menjaga keutuhan NKRI? Tidak. Tidak ada yang mau ditanyakan? Iya. Tidak. Semua paham? Paham. Materinya gampang, susah atau pas-pas? Susah, gampang, susah. Ada. Nanti kalau ibu kasih pertanyaan untuk soal ujian, ibu yakin kalian bisa jawab ya? Nanti ibu kirimkan materi ke ketua kelas atau ketua kelas. Kalau nanti ibu minta nomor, nanti kata ini nomor ya. Baru ya nanti ibu kirimkan materi. Kalian wajib mencatat ya sesuai dengan PPT. Minggu depan kita baca catatan. Karena minggu depan kita sudah materi baru. Oke? Oke, baik. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada yang mau menyampaikan satu dua pesan? Ada yang mau cerita? Ada? Juan, deadline yang mau. Mau cerita? Masih belum izin? Belum izin kamar mandi. Oke, kalau tidak ada yang mau Ibu, korek nama dulu. Sudah. Ayo, kalau korek. Kamu lah. Yang tadi bolos tapi sudah menjawab Hapus, pertanyaan, hapus. nanti namanya dihapus ya. Aku bete, kasih aku. Oke, kalau tidak ada yang mau, tidak ada lagi. Tidak, mau tidur. Ya, ada. Sudah sesuai orang tidur. Boleh, sikat. Oke, ada. Silakan. Tepuk tangan untuk teman-teman. Dengar ya, semua dengar. Yang betul. Jasre. Dan anak siapa? Putri. Yang putra-putra dengar. Iya, putra ada Putri mau sampaikan materi. Baik teman-teman semua, dari saya dari materi yang tadi kita sudah dengar, kita sudah melihat video, saya mau kasih pesan sedikit. Teman-teman, patung di Indonesia ini ada sekitar 6 agama. Dan dari 6 agama itu dalam patung kelas itu ada sekitar 3 agama yang patung tahu sendiri, yaitu Muslim, Katolik, sekaligus Kristen. Nah teman-teman, pesan yang saya memberikan tuh kiranya patung menghargai satu sama lain dari ketiga agama yang dalam kelas dan saling menghormati ketika seseorang ada memimpin ibadah di depan. Karena dalam beberapa kali dari aku berpengalaman di sini kan ada yang ketika menghargai orang yang di depan yang sedang beribadah, ada yang ketawa, ada yang korek-korek, ada yang menjelat, pokoknya begitu kan. Jadi saya mau bilang teman-teman semua, tolong hargai teman-teman yang Luar biasa ya kalian punya peran. Tadi Putri sudah menyampaikan itu salah satu contoh dari apa namanya yang Putri sampaikan itu salah satu contoh kalian atau cara kalian sebagai pelajar untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, tentram, damai, menjaga keutuhan NKRI. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk kelas 11K. 11K. Sebelum materi hari ini sudah tersampaikan dengan baik, kalian akan sudah bisa menyampaikan pesan untuk teman-teman yang lain. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, tolong satu orang dalam doa. Ini yang pakai baju kostum. Ada yang baju hijau. Kostum. Sorry, tadi yang pimpin kan cowok ya. Cewek sekarang. Sekarang cewek. Eca Sayu. Oh, Eca. Ayo Eca. Eca. Eca yang imut. Ayo. Eca yang ini. Putri Kiki sekali kan. Sama siapa? Dengar. Paling Eca matanya. Dia matanya tuh. Nomor 5 matanya tuh. Cewek cewek ini. Mas tangan, Fred. Ibu, deadline dia saya pimpin. Doa. Tangan kalian kumpul sebentar. Karena masih ada 20 menit. Yang baru-baru buat
Bapak Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Kita masuk game. Bapak Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk itu. Izinkanlah saya memimpin doa ini menurut keyakinan saya kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal, Bapa Putra dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus karena keanugeraan-Mu dari pagi hingga siang ini. Sekarang kami sudah belajar habis Tuhan. Kami sedikit lagi sudah mau pulang. Kiranya Tuhan memberkati kami dari sekolah hingga tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih ya. Pulang. Sampai jumpa minggu depan ya. Bersalam. Next time. Siap.